Oke bro, kita lanjut dengan teknik dari Tantra. Berikut ini tekniknya. Rasakan kualitas halus kreativitas merasuki payudaramu, dan mengambil konfigurasi halus. Itulah tekniknya bro. Ada beberapa poin penting sebelum kita membahas teknik ini. Shiva sedang berbicara dengan Parvati kepada Dewi, pendampingnya, jadi teknik ini khusus untuk wanita. Ada beberapa poin yang harus dipahami. Pertama, tubuh pria dan tubuh wanita itu serupa, tetapi tetap saja berbeda dalam banyak hal. Dan perbedaannya selalu saling melengkapi. Apapun yang positif dalam tubuh pria akan menjadi negatif dalam tubuh wanita, dan apapun yang positif dalam tubuh wanita akan menjadi negatif dalam tubuh pria. Itulah sebabnya ketika mereka bertemu dalam orgasme yang dalam, mereka menjadi satu organisme. Yang positif bertemu yang negatif bertemu yang positif, dan keduanya menjadi satu lingkaran listrik. Oleh karena itu, begitu banyak daya tarik untuk seks. Daya tarik ini bukan karena pria itu berdosa atau tidak bermoral, bukan karena dunia modern telah menjadi terlalu tidak bermoral, bukan karena film dan literatur cabul, melainkan karena daya tarik ini sangat mengakar, sangat kosmik. Daya tariknya adalah karena, baik pria maupun wanita, merupakan setengah sirkuit, dan ada kecenderungan bawaan dalam keberadaan, untuk melampaui apapun yang tidak lengkap, dan menjadikannya lengkap. Ini adalah salah satu hukum utama, kecenderungan menuju penyelesaian. Dimanapun dirimu merasa ada yang kurang, dirimu merasa ingin mengisinya, membuatnya lengkap. Alam membenci ketidaklengkapan, segala jenis ketidaklengkapan. Pria tidak lengkap, wanita tidak lengkap, dan mereka hanya bisa memiliki satu momen penyelesaian, yaitu ketika sirkuit listrik mereka menjadi satu, ketika keduanya larut. Itulah sebabnya dua kata terpenting dalam semua bahasa adalah cinta dan doa. Dalam cinta, dirimu menjadi satu dengan satu individu. Dalam doa, dirimu menjadi satu dengan seluruh kosmos. Cinta dan doa itu serupa, sejauh menyangkut cara kerja mereka pada bagian terdalam. Tubuh laki-laki dan perempuan serupa, tetapi kutub positif dan negatifnya berbeda. Ketika seorang anak lahir di rahim ibu, selama beberapa minggu, diperkirakan setidaknya selama 6 minggu ia netral, ia tidak laki-laki ataupun perempuan. Ia memiliki kecenderungan itu, tetapi tubuhnya masih berada di tengah-tengah. Kemudian setelah 6 minggu, tubuhnya akan menjadi laki-laki atau perempuan. Jika ia menjadi perempuan, maka polaritas energi seks akan berada di dekat payudara, kutub positif, karena vagina perempuan adalah kutub negatif. Jika anak itu laki-laki, pusat seks, penis, akan menjadi kutub positif, dan payudara juga ada di sana, seluruh mekanismenya ada di sana, tetapi keduanya negatif. Di dalam tubuh perempuan ada padanan penis, yaitu klitoris, tetapi tidak berfungsi, tidak memiliki fungsi. Ahli fisiologi telah mengajukan pertanyaan tentang mengapa ada payudara di tubuh laki-laki, padahal tampaknya tidak diperlukan,
karena anak tidak akan diberi makan melalui itu. Jadi apa gunanya? Payudara pada laki-laki itu adalah kutub negatif. Oleh karena itu, begitu banyak ketertarikan pikiran laki-laki terhadap payudara perempuan. Payudara adalah listrik positif. Begitu banyak puisi, sastra, lukisan, patung, semuanya berkaitan dengan payudara perempuan. Sungguh, tampaknya laki-laki kurang peduli dengan seluruh tubuh wanita, dan lebih peduli dengan payudara. Dan ini bukanlah sesuatu yang baru. Lukisan primitif tertua di gua-gua adalah tentang payudara, begitu menekankan payudara, sehingga seluruh tubuh hanya mengelilinginya. Payudara adalah hal yang mendasar. Teknik ini diperuntukkan bagi wanita, karena kutub listrik positif mereka ada di payudara. Sebenarnya, sejauh menyangkut vagina kurang lebih tidak sensitif. Payudara adalah bagian yang paling sensitif, dan seluruh kreativitas tubuh wanita ada di sekitar payudara. Itulah sebabnya umat Hindu mengatakan bahwa kecuali seorang wanita menjadi seorang ibu, dia tidak akan merasa puas. Hal yang sama tidak berlaku bagi pria, tidak seorang pun akan mengatakan bahwa kecuali seorang pria menjadi seorang ayah, dia tidak akan merasa puas. Menjadi seorang ayah adalah suatu kebetulan. Bisa terjadi, bisa juga tidak. Itu tidak mendasar, dan seorang pria bisa tetap tidak menjadi seorang ayah tanpa kehilangan apapun. Namun, seorang wanita akan kehilangan sesuatu, karena seluruh kreativitasnya, seluruh fungsinya, hanya muncul ketika dia menjadi seorang ibu. Ketika payudaranya menjadi pusat keberadaannya, dia menjadi total. Dan dia tidak bisa mencapai payudaranya, kecuali ada anak yang memanggilnya. Jadi, pria menikahi wanita untuk mendapatkan istri, dan wanita menikahi pria untuk menjadi ibu, bukan untuk mendapatkan suami. Kepentingan dasar mereka hanyalah memiliki anak, yang akan memanggil kewanitaannya. Jadi, sebenarnya, para suami selalu takut, karena saat seorang anak lahir, mereka bergerak ke pinggiran dari kepentingan sang wanita, anak menjadi pusatnya. Jadi, para ayah selalu merasa cemburu, karena anak-anak berada di antara keduanya. Dan sekarang wanita lebih tertarik pada anak-anak, daripada pada ayah dari anak-anak tersebut. Suami telah menjadi eksistensi sampingan, penting hanya untuk bertahan hidup. Kini kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Di barat sekarang ada tren, mode, untuk tidak menyusui anak secara langsung dari payudara. Ini sangat berbahaya, karena berarti wanita tidak akan sampai pada pusat kreativitas dirinya. Ketika seorang pria mencintai seorang wanita, dia bisa mencintai payudaranya, dia akan mencintainya, tetapi dia tidak bisa memanggilnya ibu. Hanya anak kecil yang bisa memanggilnya ibu. Atau jika cinta itu sangat dalam, begitu dalam sehingga suami menjadi seperti anak kecil, maka itu mungkin. Kemudian wanita itu benar-benar lupa bahwa dia hanyalah seorang istri dan dia menjadi ibu bagi kekasihnya. Maka tidak akan ada kebutuhan untuk seorang anak.
dia bisa menjadi seorang ibu, dan pusat kehidupan bisa terjadi di dekat payudara. Teknik ini mengatakan, rasakan kualitas kreativitas yang halus, merasuki payudaramu, dan mengambil konfigurasi yang halus. Seluruh kreativitas eksistensi feminin berakar pada peran sebagai ibu. Itulah sebabnya wanita tidak tertarik pada jenis kreativitas lainnya. Pria adalah kreator, wanita bukan kreator. Dia tidak melukis, dia tidak menciptakan puisi hebat, dia tidak menulis buku-buku besar, dia tidak menciptakan agama-agama besar. Dia tidak melakukan apapun dengan sungguh-sungguh. Namun pria terus berkreasi, dia gila. Dia terus menciptakan, membuat, membentuk, membangun. Tantra mengatakan bahwa ini karena pria pada dasarnya bukanlah kreator, dia tetap tidak puas, tegang. Dia ingin menjadi seorang ibu, dia ingin menjadi kreator, jadi dia menciptakan puisi, dia menciptakan buku, dia menciptakan banyak hal, dia akan menjadi ibu bagi banyak hal. Namun wanita merasa tenang. Jika dia benar-benar bisa menjadi seorang ibu, dia merasa puas, dia tidak tertarik dengan hal lain. Hanya ketika seorang wanita tidak bisa menjadi seorang ibu, tidak bisa mencintai, tidak bisa benar-benar mencapai puncak kreativitasnya, dia akan mulai berpikir untuk melakukan sesuatu yang lain. Jadi pada dasarnya, perempuan yang tidak kreatif akan menjadi kreator, menjadi penyair dan pelukis, tetapi mereka akan selalu menjadi kelas 2, mereka tidak bisa menjadi kelas 1. Sama mustahilnya bagi mereka untuk menjadi kreator lukisan dan puisi, dan hal-hal lainnya, seperti mustahilnya bagi laki-laki untuk menciptakan seorang anak. Laki-laki tidak bisa menjadi seorang ibu, itu tidak mungkin secara biologis. Dan ia merasakan kekosongan itu. Untuk mengisi kekosongan itu, ia terus melakukan banyak hal. Tetapi tetap saja, bahkan seorang kreator yang hebat tidak akan merasa puas, atau hanya sangat jarang sepuas seperti seorang perempuan, jika ia benar-benar menjadi seorang ibu. Seorang Buddha merasa puas, karena ia telah menciptakan dirinya sendiri. Ia terlahir kembali, ia telah memberikan kelahiran kembali kepada dirinya sendiri. Ia adalah manusia baru, ia adalah ayah dan ibu bagi dirinya sendiri sekarang. Ia bisa merasa puas. Seorang wanita bisa merasa lebih puas. Kreativitasnya hanya ada di sekitar payudara. Itulah sebabnya di seluruh dunia, wanita sangat peduli dengan payudara mereka. Seolah-olah seluruh keberadaan mereka terpusat di sana. Mereka selalu waspada terhadap payudara mereka, menyembunyikan atau memamerkannya, tetapi selalu peduli. Payudara adalah bagian paling rahasia mereka, harta mereka, pusat keberadaan mereka. Menjadi ibu, menjadi pencipta. Siva berkata, rasakan kualitas kreativitas yang luar biasa merasuki payudaramu, dan mengambil konfigurasi yang halus. Berkonsentrasilah pada payudara, menyatulah dengan payudara, lupakan seluruh tubuh. Pindahkan seluruh kesadaranmu ke payudara,
maka banyak fenomena akan terjadi pada dirimu. Jika dirimu bisa melakukan ini, jika dirimu bisa berkonsentrasi penuh di dekat payudara, seluruh tubuh akan kehilangan berat badan, dan rasa manis yang sangat manis dan mendalam akan menyelimuti dirimu. Rasa manis itu akan berdenyut di sekitar dirimu, di dalam dirimu, di atas, di bawah, di mana-mana, perasaan manis yang mendalam. Sungguh, semua teknik yang telah dikembangkan, kurang lebih dikembangkan oleh pria, jadi mereka selalu memberikan pusat-pusat yang lebih mudah diikuti oleh pria. Sejauh yang diketahui, hanya Siva yang memberikan beberapa teknik yang pada dasarnya untuk wanita. Seorang pria tidak bisa melakukan teknik ini. Sungguh, jika seorang pria mencoba berkonsentrasi di dekat payudara, dia akan menjadi sangat gelisah. Cobalah. Bahkan dalam waktu 5 menit dirimu akan mulai berkeringat, dan dirimu akan menjadi sangat gelisah, karena payudara pria bersifat negatif, itu akan memberimu hal-hal yang negatif. Dirimu akan merasa gelisah, tidak nyaman, bahwa ada sesuatu yang salah dalam tubuh, sakit. Namun payudara wanita bersifat positif. Jika wanita berkonsentrasi di dekat payudara, mereka akan merasa sangat bahagia, sangat nyaman, rasa manis akan menyebar ke seluruh keberadaan mereka, dan tubuh mereka akan kehilangan gravitasi. Mereka akan merasa ringan, seolah-olah mereka bisa terbang. Dan dengan konsentrasi ini, banyak hal akan berubah. Dirimu akan menjadi lebih keibuan. Dirimu mungkin tidak menjadi seorang ibu, tetapi dirimu akan menjadi lebih keibuan. Kepada semua orang, hubunganmu akan menjadi keibuan, lebih banyak kasih sayang, lebih banyak cinta akan terjadi. Namun konsentrasi di dekat payudara ini harus dilakukan dengan sangat santai, tidak tegang. Jika dirimu tegang tentang hal itu, akan ada pemisahan antara dirimu dan payudara. Rileks dan meleburlah ke dalamnya, dan rasakan bahwa dirimu tidak ada lagi, bahwa hanya payudara yang ada di sana. Jika pria harus melakukan hal yang sama, ia harus melakukannya dengan pusat seks, bukan dengan payudara. Itulah pentingnya cakra pertama dalam semua yoga kundalini. Pria harus berkonsentrasi tepat pada pangkal penis, di sanalah ia memiliki kreativitas, di sanalah ia memiliki hal yang positif. Dan selalu ingat ini, jangan pernah berkonsentrasi pada hal yang negatif, karena dengan hal yang negatif, semua hal yang negatif akan mengikuti. Dengan hal yang positif, semua hal yang positif akan mengikuti. Ketika dua kutub pria dan wanita bertemu, kutub negatif berada di bagian atas pria, kutub positif berada di bagian bawah, dan kutub negatif berada di bagian bawah wanita, dan kutub positif berada di bagian atas. Kedua kutub positif dan negatif ini bertemu, dan terciptalah sebuah lingkaran. Lingkaran itu membahagiakan, tetapi tidak biasa. Dalam tindakan seksual biasa, lingkaran itu tidak terjadi. Itulah mengapa dirimu merasa sangat tertarik pada seks, dan juga sangat menolaknya. Dirimu merasakan begitu banyak keinginan untuk itu, dirimu sangat membutuhkannya, dirimu sangat memintanya,
tetapi ketika itu diberikan, ketika itu ada, dirimu merasa frustrasi, karena tidak ada yang terjadi. Itu hanya mungkin terjadi ketika kedua tubuh sangat rileks dan sangat terbuka satu sama lain, tanpa rasa takut, tanpa perlawanan apapun. Kemudian pelepasan itu begitu lengkap, sehingga listrik bisa bergabung dan bertemu, dan menjadi sebuah lingkaran. Kemudian ada fenomena yang sangat aneh. Tantra telah mencatatnya, tetapi dirimu mungkin belum pernah mendengarnya. Fenomena ini sangat aneh. Ketika dua kekasih benar-benar bertemu dan menjadi sebuah lingkaran, maka terjadilah kedipan. Untuk sesaat kekasih menjadi yang dicintai, dan yang dicintai menjadi sang kekasih, dan saat berikutnya, lagi-lagi kekasih menjadi kekasih, dan yang dicintai menjadi yang dicintai. Laki-laki menjadi perempuan untuk sesaat, kemudian perempuan menjadi laki-laki untuk sesaat, karena energinya bergerak, dan telah menjadi satu lingkaran. Jadi akan terjadi bahwa laki-laki akan aktif selama beberapa menit, dan kemudian ia akan rileks, dan perempuan akan menjadi aktif. Itu berarti bahwa sekarang energi laki-laki telah berpindah ke tubuh perempuan, dan ia akan bertindak, sementara laki-laki akan tetap pasif. Dan ini akan terus berlanjut. Biasanya dirimu adalah laki-laki dan perempuan. Pada cinta yang mendalam, pada orgasme yang mendalam, akan terjadi bahwa untuk beberapa saat, laki-laki akan menjadi perempuan, dan perempuan akan menjadi laki-laki. Akan terasa, benar-benar terasa dan dikenali, bahwa kepasifan berubah. Dalam kehidupan ada ritme, dalam segala hal ada ritme. Saat dirimu menarik napas, napas masuk, lalu berhenti selama beberapa detik, tidak ada gerakan. Kemudian bergerak lagi, keluar lagi, dan berhenti lagi, ada jeda, tidak ada gerakan. Gerakan, tidak ada gerakan, gerakan. Saat jantungmu berdetak, ada satu ketukan, jeda, ketukan lain, jeda. Ketukan berarti pria, jeda tanpa ketukan berarti wanita. Hidup adalah ritme. Ketika dua orang bertemu, laki-laki dan perempuan, akan menjadi lingkaran, akan ada celah bagi keduanya. Dirimu akan menjadi perempuan, dan tiba-tiba akan ada celah, dan dirimu bukan lagi perempuan, dirimu telah menjadi laki-laki. Dirimu akan menjadi laki-laki, kemudian perempuan, kemudian laki-laki. Ketika celah-celah ini dirasakan, dirimu bisa merasakan bahwa dirimu telah mencapai sebuah lingkaran. Lingkaran ini dilambangkan dalam simbol Siva-Sivalinga. Lingkaran ini dilambangkan oleh Yoni Devi dan Lingga Siva. Itu adalah sebuah lingkaran. Itu adalah salah satu fenomena puncak dari pertemuan dua energi tinggi. Teknik ini akan bagus. Rasakan kualitas kreativitas yang luar biasa merasuki payudaramu, dan membentuk konfigurasi yang halus. Tenangkan dirimu, bergeraklah ke payudara, biarkan payudaramu menjadi seluruh dirimu. Biarkan seluruh tubuh menjadi situasi bagi payudara untuk eksis, tubuhmu telah menjadi sekunder, hanya latar belakang, dan payudara diutamakan. Dan dirimu benar-benar rileks di dalamnya,
bergerak di dalamnya. Maka kreativitasmu akan muncul. Kreativitas feminin hanya muncul ketika payudara menjadi aktif. Menyatulah dengan payudara, dan dirimu akan merasakan kreativitas muncul. Apa artinya ketika kreativitas muncul? Dirimu akan memiliki banyak penglihatan di sekitarmu. Buddha dan Mahavira telah mengatakan dalam kehidupan masa lalu mereka, bahwa ketika mereka lahir, ibu mereka akan mendapatkan penglihatan tertentu, mimpi tertentu. Karena mimpi-mimpi itu bisa diprediksi bahwa seorang Buddha akan lahir. 16 penglihatan akan mengikuti satu sama lain. Jika seorang wanita benar-benar meleleh di dadanya, penglihatan tertentu akan mengikuti dalam urutan tertentu. Dia akan mulai melihat hal-hal tertentu. Bagi wanita yang berbeda, akan ada urutan yang berbeda. Pertama, akan ada sosok manusia, dan jika wanita itu akan melahirkan seorang anak, maka sosok anak itu akan muncul. Jika pencairan total telah terjadi di payudara, maka wanita itu bisa melihat jenis anak seperti apa yang akan dilahirkannya. Sosok itu akan muncul, dan kemudian akan lebih jelas. Jika dia tidak akan segera menjadi ibu, atau dia tidak hamil, maka aroma yang sangat tidak dikenal, parfum akan muncul di sekelilingnya. Payudara bisa menjadi sumber parfum yang sangat lembut, yang bukan dari dunia ini, yang tidak bisa diciptakan secara kimiawi. Suara, bunyi yang harmonis akan terdengar. Semua alam kreativitas bisa muncul dalam konfigurasi yang baru dan banyak. Semua yang telah terjadi pada pelukis dan penyair hebat, akan terjadi pada wanita, jika dia bisa meleleh di payudaranya. Dan ini akan begitu nyata, sehingga akan mengubah kepribadiannya secara keseluruhan. Ia akan menjadi berbeda. Dan jika ia meneruskan penglihatan ini, lama-kelamaan penglihatan ini akan hilang, dan akan tiba saatnya ketika ketiadaan, kekosongan, kehampaan akan terjadi, sunyata akan terjadi. Sunyata ini adalah meditasi tertinggi. Jadi ingatlah ini, jika dirimu seorang wanita, jangan berkonsentrasi pada mata ketiga. Akan lebih baik bagi dirimu untuk berkonsentrasi di dekat payudara, pada payudara, tepat pada kedua puting payudara. Berkonsentrasilah di sana. Dan hal kedua, jangan berkonsentrasi pada satu payudara, berkonsentrasilah pada keduanya secara bersamaan. Jika dirimu berkonsentrasi pada satu, tubuhmu akan segera terganggu. Bahkan kelumpuhan mungkin terjadi, jika dirimu hanya berkonsentrasi pada satu. Jadi berkonsentrasilah pada keduanya secara bersamaan, leburlah di dalamnya dan biarkan apapun yang terjadi terjadi. Teruslah memperhatikan dan jangan terikat pada ritme apapun, karena ritme itu akan sangat indah, seperti surgawi. Jangan terikat. Teruslah memperhatikannya dan jadilah saksi. Akan tiba saatnya ketika mereka akan mulai menghilang, dan ketika sunyata, ketiadaan, terjadi, ketika hanya ruang yang tersisa, dan payudara telah menghilang, maka dirimu berada di bawah pohon Bodhi.
Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.